Shalom. Kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Kembali kami mau merenungkan sabda Allah yang kudus. Berikan kami hati, pikiran, dan seluruh hidup kami biarlah berpadanan dengan firman Tuhan. Pakai kami semua, terlebih hamba-Mu, agar firman Tuhan dapat membuat kami berbuah-buah dengan lebat, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil daripada Yeremia, pasal yang ke-20, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca firman Tuhan ayat yang ke-14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat kita bersukacita dengan sangat. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Permisi tanya, bagaimana rasanya ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain berupa kebaikan, mendukung, tidak direspon dengan baik. Malah cenderung kita mendapatkan penolakan. Tentunya sebagai manusia, kita punya perasaan, kita pasti kecewa, marah, bahkan mungkin kita bisa masa bodoh dengan orang-orang yang pernah kita tolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam panggilannya kepada bangsa Israel. Ia ditolak oleh bangsa Israel. Ini merupakan panggilan yang sangat berat dalam ia menjalani panggilan. Bahkan Yeremia dalam salah satu ayat yang tadi dia baca, ia mengutuk hari kelahirannya. Ia mengutuk bapak ibunya yang sudah membuat dia lahir ke dunia. Ia tidak ingin dilahirkan, tetapi ia tahu berat tugas yang dihadapi. Kalau bisa ia mau meninggalkan panggilan itu. Secara manusia Yeremia menolak. Tetapi Yeremia tidak mungkin menolak panggilan yang diberikan Tuhan. Ia tetap menjalani panggilan itu walaupun bangsa Israel menolaknya. Dari peristiwa ini, dari nas yang kita baca Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, Yeremia tetap setia pada panggilan Tuhan. Mengapa ia tetap setia? Karena dia mengenal Tuhan yang memanggilnya adalah Allah yang besar, yang penuh penyertaan kepada dirinya. Walaupun ada penolakan, ia tetap setia pada panggilan itu. Karena pribadi Allah lah yang memanggil Yeremia. Demikian kita juga harusnya. Jikalau dalam kehidupan ini ada penolakan, ada tantangan, banyak masalah, tetaplah setia terhadap panggilan yang kita jalankan. Tetaplah kita fokus agar kita tahu ada rencana Tuhan dalam setiap panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan.
Begitu juga Yeremia, dia tahu siapa yang memanggilnya. Jangan cepat berubah dalam menjalani panggilan kehidupan kita. Walaupun sering kali manusia cepat berubah, dikasih kekuasaan bisa berubah, dikasih kenyamanan bisa berubah, tapi biarlah kalau kita tahu siapa yang memanggil, tetaplah setia dalam panggilan itu. Yang kedua, Yeremia menyadari bahwa tugas panggilan itu bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Walaupun ada penolakan dari bangsa Israel, ia berbicara tentang hukuman Allah terhadap bangsa Israel. Ia mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka dapat dihukum oleh bangsa Israel. Kadang-kadang ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita ingatkan, kadang-kadang kita bisa mencari aman. Kita nggak mau konflik, kita nggak mau ribut. Lebih baik kita menjalin relasi, jangan sampai dengan rusak. Karena kita tahu manusia begitu cepat berubah di dalam kehidupan ini. Tetapi Yeremia tidak hanya mau mencari kesenangan dengan manusia. Dia tetap melaksanakan panggilan itu karena dia tahu dan dia percaya Tuhanlah yang memanggilnya. Bukan berarti kita merusak saja hubungan kita antar manusia. Tapi dalam proses yang dilakukan Yeremia, dia tetap melakukan panggilan itu. Dia tidak kompromi waktu bangsa Israel melakukan kesalahan. Pahit manis dalam kehidupan ini harus kita jalankan. Kita tidak hanya mau menyenangkan manusia dalam hidup ini, kita mau menyenangkan Tuhan. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, marilah dalam respon kehidupan yang kita jalani masing-masing, kita juga melihat Kristus sebagai penolong kita yang sudah menjalani kehidupan ini dalam panggilan, penderitaan, dan lain sebagainya. Kita yakin Kristus sudah menang dari semua tantangan kehidupan ini. Kita yakin kita pun harus menjadi pemenang. Walaupun kita bisa mengalami kegagalan, kita juga bisa mengalami kesuksesan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk hidup di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah berfokus kepada Tuhan. Jangan cepat berubah dalam kondisi hidupmu. Menjalankan hidup bersama dengan Tuhan, dan kita pasti akan berhasil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang jalan hidup kami agar kami memuliakan nama Tuhan. Mantapkan langkah kami, berikan kami hati yang luas, pikiran yang baik, agar kami dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus